Artinya di malam lebaran itu ya itu tadi, Ramadan dia hidup, malam lebaran dia tergolong orang yang wajib mengeluarkan zakat. Artinya dia mempunyai nafkah lebih untuk dirinya, untuk orang yang dia tanggung di hari raya dan malamnya. Nah, dia meninggal malam lebaran, berarti dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, waktu fadilah, waktu yang utama mengeluarkan zakat fitrah itu kapan? Yaumul Idi ba'da tulu'il fajri wa qabla salatil Idi, wal afdalu ba'da salatil fajri. Waktu yang utama mengeluarkan zakat fitrah adalah hari lebaran, hari raya, tanggal 1 Syawal, setelah terbit fajar dan sebelum sholat Id. Afdolnya setelah sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh dia mengeluarkan zakat fitrah. Itu waktu yang paling afdol. Makanya sholat Idul Fitri agak disiangkan dikit. Agak siang dikit, bukan artinya siang jam 11, jam 10, jam 11, bukan. Artinya jam 8 misalnya sholat Idul Fitri. Sholat Idul Adha-nya jam 7. Itu lebih afdol. Jangan disamukan. Sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri jam 7, sholat Idul Adha juga jam 7, sama deh. Nah, ini tidak afdol. Nah, jadi yang afdolnya sholat Idul Fitrinya jam 8 misalnya atau setengah 9, sholat Idul Adha-nya jam 7. Agar apa? Sholat Idul Fitri agak dilamakan, biar waktu orang mengeluarkan zakat fitrah di waktu yang afdol itu leluasa dia mengeluarkannya. Tidak ada kaca-kaca, sila masuk gitu kan. Biasanya ada kebiasaan kita kalau habis subuh mungkin ziarah kuburan misalnya. Nah setelah itu ada waktu leluasa untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, makanya dilamakan sedikit. Kalau Idul Adha agak pagi kan sedikit, agar waktu menyembelih hewan kurban leluasa, banyak waktunya. Itu yang afdolnya. Kemudian yang ketiga, waktu jawazin, waktu boleh saja, artinya boleh. Kapan itu? Min awali Ramadan, dari awal Ramadan sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah, tapi belum wajib. Kalau dia siapa tahu anak takut nanti kita tidak tahu ajal kayak meninggal, keluarkan. Fadhal, silahkan keluarkan dari awal Ramadan. Atau sekarang pun misalnya besok dia mengeluarkan, fadhal silahkan. Ada, tapi belum masuk waktu wajib. Biar dia lego misalnya, silahkan fadhal. Yang keempat, waktu karahah, makruh tapi sah. Kapan itu? Takhiruha an salatil Idi ila ghurubi syamsi, mengakhirkan mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Id sampai terbenam matahari, jadi sampai waktu maghrib. Kecuali lima maslahatin kan tidak di qaribin atau faqirin saleh, kecuali mengakhirkannya karena maslahat, seperti menunggu ada keluarga dekat yang tidak mampu, kita mau ngasih dia belum nongol, kita tidak tahu dia kemana. Setelah sholat Id dia baru nongol, kita tunjukkan, itu tidak makruh. Au faqirin saleh, atau menunggu orang fakir yang saleh. Orang fakir ya yang saleh, bukan namanya soleh, tapi amalnya yang soleh. Ada fakir soleh, jarang juga nih zaman sekarang. Biasanya sekarang sudah fakir majal pula lah. Nanti antalan lah hidup sago majal pula, kebanyakan itu kan. Fakirin saleh. Nah, ketika kita menunggu dia ini, kita nyari dia sebelum sholat Id tidak ketemu, kita tahan berasnya tadi fitrahnya sampai setelah sholat Id, tidak apa-apa. Atau sampai maghrib batasnya, nah, itu tidak apa-apa, tidak makruh hukumnya. Kemudian yang kelima, waktu hurmah, haram hukumnya. Nah, sah zakatnya tapi haram hukumnya. Takhiruha an yaumil Idi illa li'udhrin, mengakhirkan waktunya sampai setelah maghrib. Kalau tadi kan dari ba'da sholat Id sampai maghrib, nah ini setelah maghrib sampai besoknya dia mengakhirkan. Itu hukumnya haram, kecuali ada uzur. Berarti mengeluarkan zakat fitrahnya kalau dia mengakhirkan, misalnya malam dia baru mengeluarkan zakat fitrah, malam 2 Syawal, karena uzur
berarti bukan adaan. Pahalanya pahala qadhaan. Seperti siapa? Seperti contohnya ka'alam yahdur malu, seperti dia belum punya duit. Ada orang utang sama dia, dia megang duit, ada orang utang sama dia. Uang ini pacak mayarnya bisa membayarnya nanti setelah Isya malam 2 Syawal misalnya. Nah, dia menunggu itu. Maka itu tidak haram hukumnya karena apa? Udzur namanya. Ada. Au lam yajidil mustahiqqa laha, atau dia tidak mendapati orang yang berhak menerimanya, menerima zakatnya. Dari pagi ba'da subuh dia mencari orang yang berhak menerima zakat, dakati. Ba'da sholat Id sampai maghrib belum ada juga. Ba'dal maghrib dia cari-cari sampai Isya baru ketemu misalnya. Dia kasihkan zakat fitrahnya. Nah, itu tidak apa-apa karena dianggap udzur di dalam syariat kita. Udzur. Tapi kalau dia sengaja, nantilah, kagetlah sampai ba'dal maghrib baru dia keluarkan, berarti hukumnya haram. Kenapa sih hukumnya haram? Karena akan membuat telat orang yang membutuhkannya tadi makan. Nunggu nih berasnya. Gagal dia tidak nunjuk, telat makan. Ada idza lil fuqara wal masakin, ada mengganggu orang fakir dan miskin. Makanya hukumnya haram. Lalu alaman tajibu, bagi siapa diwajibkan zakat fitrah? Ya tajibu ala kulli muslimin hurrin yamliku quta yaumil idi wa lailatihi sawa'un akana dzakaran am untha saghiran am kabiran hurran am abdan. Wajib zakat fitrah bagi setiap orang muslim. Orang muslim. Hurrin, merdeka, bukan hamba sahaya. Yamliku quta yaumil idi wa lailatih, dia memiliki makanan pokok untuk dia dan orang yang dia tanggung di hari raya dan malamnya. Jadi di tanggal 1 Syawal dan malam 2 Syawal dia punya makanan. Tanggal 1 dan malam 2 Syawal. Ada lebih, dia punya makanan. Nah, lebihnya dia keluarkan zakat fitrah. Jadi wajib bagi siapa? Laki-laki ataupun perempuan, kecil ataupun besar, hurran am abdan, dia merdeka ataupun dia hamba sahaya. Kalau hamba sahaya nanti tuannya yang wajib keluarkan zakatnya, zakat fitrahnya. Itu bayi baru lahir misalnya di akhir Ramadan lahir, berarti wajib bagi orang tuanya mengeluarkan zakat fitrah. Kalau bayi yang dalam perut tidak wajib. Bayi dalam perut tidak wajib. Karena dia belum lahir, belum merasakan Ramadan, belum merasakan bagian Syawal. Tapi kalau dia lahirnya akhir Ramadan, merasakan Syawal, berarti wajib mengeluarkan zakatnya. Wa yushtaratu liwujubiha an takuna fadilatan amma yuhtaju ilaihi mimma yali. Disyaratkan wajibnya juga. Jadi tadi kan zakat fitrah ini wajib bagi orang muslim yang memiliki makanan pokok untuk dia dan orang yang dia tanggung hari raya dan malamnya, yakni malam 2 Syawal itu. Nah, syaratnya apa? Dia harus mu'natu wa mu'natu man talzamuhu nafaqatu. Dia harus punya kelebihan bagi dirinya dan orang yang dia nafkahi. Kemudian min dainin walau muajjalan, lebih juga dari hutang walaupun hutangnya itu nanti. Artinya kalau orang punya hutang tidak wajib zakat fitrah, bayar dulu hutang. Tapi hutang yang bagaimana? Kalau hutang yang memang kebiasaan dia ngutang itulah hidupnya, tidak jadi hitungan. Atau di dalam perniagaannya zaman sekarang sistemnya kan gitu, nagok bagang dulu. Apakah itu dianggap hutang? Tidak masuk ukuran hutang. Arti hutang itu kalau untuk maslahat, ada orang yang berantem, ada memang keperluan kita buat makan sehari-hari, terpaksa kita ngutang. Nah itu baru namanya tidak wajib zakat fitrah. Jadi dia harus bayar hutang dulu, ada makanan pokok untuk dia dan orang yang dia tanggung. Lebaran tanggal 1 Syawal dan malamnya mempunyai duit lebih, baru dia mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian min khadimin wa manzilin yaliqani bih, juga lebih duitnya dari membayar gaji pembantu dan rumah yang layak untuknya.
Al-wajibu fiha. Berapa kadar wajib mengeluarkan zakat fitrah? Itu sa'un an kulli syakhsin. Satu sa' itu sama dengan 4 mud, dengan mudnya Nabi. Kalau ukuran kilogramnya kurang lebih 2,75 kilogram. 3 kilo lebih ihtiyat. Jadi 3 kilo kita keluarkan, lebih ihtiyat, lebih menjaga. Karena ada yang ngatakan 2,7, ada yang ngatakan sekian, ada yang ngatakan sekian, 3 kilo. Senang hati. Ya dah. 4 mud dengan mud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dikeluarkan ini apa? Yang kita keluarkan ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sa'un min ghalibi quti baladikum. Satu sa' dari makanan pokok tiap-tiap negeri kalian. Berarti yang dikeluarkan apa? Makanan pokok di tiap negeri kita. Kalau kita di Indonesia, khususnya di Palembang ini apa? Beras. Yang kita keluarkan beras. Kalau di tempat anak belajar dulu di Tarim 2 makanan pokoknya, beras sama gandum. Jadi boleh kita mengeluarkan gandum, boleh kita mengeluarkan beras. Tapi orang sana lebih senang menerima beras, orang fakirnya. Maka lebih afdol kita mengeluarkan beras, karena mereka lebih senang menerimanya. Nah, sebagian mereka ada yang mengeluarkan gandum zakat fitrahnya. Ada. Nah, itu artinya apa? Makanan pokok tiap negeri kita tidak boleh diganti dengan duit. Banyak orang zaman sekarang mengeluarkan zakat fitrah diganti dengan duit. Hadza minal khata'. Itu kesalahan. Memang ada ulama yang mengatakan itu boleh. Syekh Yusuf Al-Qardawi katanya. Alasan dia gampang baik. Alasan dia duit lebih maslahat bagi orang fakir. Andai beras 3 kilo harganya 30.000, mungkin dia belikan beras 15.000, 15.000-nya bisa beli lauk-lauk katanya. Lauk pauknya 15.000. Ini pikiran dia. Dia hidup di mana? Di Mesir. Sekarang dia di Yordan misalnya. Mungkin orang fakir di Yordan macam itu. Coba di Palembang sini, njuk duit 30.000. Ini dia, ini 30.000 ngecap. Siapa tahu ya, ada kuncang pagi gayo. Sawal. Pagi gayo ada kuncang banyak gitu nih gayo. Batu no, kotak. Ini dia, siapa tahu lebih duit nih. Bininya kelaparan di rumah, anak nangis. Dia main adu kuncang. Nah, jadi tidak bisa kita seperti itu. Memang ulama satu ini kadang nyeleneh. Seperti apalagi satu lagi masalahnya zakat profesi. Itu juga banyak ulama mengatakan ada orang-orang yang ngikuti beliau zakat profesi. Kita dulu pernah tanyakan guru kita, ya Allah ya Muhammad kata. Allah sudah ngomong ada orang-orang yang akan mengeluarkan zakat tuh ada 8 macam orang. Tidak usah ditambah lagi. Nah, itu jusah-jusah hidup. Cukup sudah Allah menunjukkan 8. Kenapa kita nak nambah-nambah dewek? Nah, itu menurut ijtihadnya ya Syekh Yusuf Qardawi. Alhasil keluarkanlah kita apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Beras, tidak sago mengeluarkan beras apa sagonya. Nah, ya sudah. Berarti makanan pokok kita beras itu yang kita keluarkan 3 kilo. Bagi kita kalau mengeluarkan zakat waktu mengeluarkan tidak mesti berbarengan niatnya. Kita pegang sunnah berasnya, kita niatkan nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Niatku untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi diriku fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian kalau untuk istri kita, ini ada sebagian ulama mengatakan dia mewakilkan dulu sama kita. Wahai suamiku, aku wakilkan kepada engkau untuk mengeluarkan zakat fitrah aku. Saya terima perwakilannya bahwa kita niatkan untuk bini kita. Kalau untuk anak langsung beda, perlu lagi. Langsung kita niatkan, niatku mengeluarkan zakat fitrah untuk anakku siapa? Misal namanya Siko dulu, namanya si Fulan. Yang kedua Faltan misal. Baru Siko ada. Itu kita keluarkan zakat fitrahnya. Jadi niatkan, jangan lupa niat. Lalu kalau kita mengasihkan ke panitia masjid, nah itu bagaimana? Jangan nunjukkan, ini fitrah aku. Nah, kita wakilkan sama dia, ya Fulan, aku wakilkan sama engkau untuk membagikan zakat fitrah. Afdolnya kita dewek magi kan? Itu afdolnya. Wa illa kita beras kita titipkan, wakilkan sama dia untuk membagikannya. Aku wakil kepada engkau untuk membagikan zakat fitrahku kepada yang berhak. Itu kita wakilkan sama dia.
Dan ketahuilah amil zakat, itu sebenarnya kagak ada pembahasannya, tapi tidak apa-apa kita awali. Amil zakat itu yang berhak menerima zakat adalah amil yang ditugaskan oleh pemerintah dan dia tidak mendapatkan upah atau gaji dari pemerintah. Nah, gajinya dari zakat fitrah. Tapi kalau yang kebanyakan di masjid-masjid atau di musola-musola kita itu bukan amil namanya, cuma relawan, lemak macam itu. Jadi mana hukumnya? Dia tidak berhak menerima zakat. Tapi yang terjadi sekarang, berebut jadi amil untuk terima zakat. Nah, itu tidak berhak terima zakat. Sudah lama relawan bahaya, boleh pahlawannya. Tidak salah nunggu beras awak, dia mampu, ya kan? Mampu. Nah, itu juga tidak berhak menerima zakat.